Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anandaku sayang. Kelas 10 TBS M2, 10 M2, 10 M1, dan 10 listrik SMK Merdeka Bandung. Hari ini Anda punya jadwal daring dengan Ibu ya. Daring proses belajar bersama antara Ibu dan Anda di mata pelajaran PLH. Baik, tidak ada salahnya kebiasaan yang sudah baik Anda lakukan saat Anda semua di sekolah, tapi sekarang Anda semua di rumah, bukan? Kita mulai kegiatannya dengan membaca doa. Doa ini akan disampaikan untuk teman-teman Anda, teman-teman Ibu, yang kebetulan hari ini merasa kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat, dan seluruh bangsa Indonesia yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lafadzkan bisa mengurangi rasa berkabung bagi yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya karena dampak COVID-19, juga sekarang masih dalam kondisi sakit di ruang isolasi atau di tempat karantina. Mudah-mudahan ujian cobaan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat segera berakhir dan yang sakit cepat sembuh, sehingga penyakit COVID-19 jauh pergi dari negeri bumi Indonesia dan juga dunia. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama. Mohon kepada Yang Maha Kuasa. Yang Muslim, kita lafadzkan Al-Fatihah. Yang non-Muslim, silahkan Anda punya keyakinan dan kepercayaan yang masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan doa kita bersama pagi ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku, kelas 10 TBS M2, 10 M1, 10 M2, dan 10 listrik. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pemeliharaan dan penataan lingkungan rumah. Jadi sekali lagi apa judulnya? Pemeliharaan dan penataan lingkungan rumah. Kenapa di rumah? Karena Anda semua sedang ada di rumah. Sesuai dengan konsep belajarnya, belajar di rumah. Jadi di rumah Anda masing-masing. Baik, kita lihat kompetensi dasarnya bersama. Coba Anda buka di buku catatan Anda. Ya. Yang pertama, Anda memahami penataan dan pengolahan lingkungan 3.12 ya. Dan kita akan mempraktekkan 4.12-nya bagaimana membiasakan diri dalam melaksanakan penataan dan pemeliharaan lingkungan. Indikatornya yang
Pertama, menuliskan kembali penataan dan pemeliharaan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan penataan dan pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, memilih pelaksanaan penataan dan pemeliharaan lingkungan. Itu yang akan kita praktekkan di 4.12.1. Baik, yang 4.12.2 juga sama. Jadi Anda membiasakan diri dalam melaksanakan penataan dan pemeliharaan lingkungan rumah. Itu akan membuat satu report refleksi hasil pemberian materi yang nanti akan disampaikan. Selanjutnya, apa tujuan yang akan didapat pagi ini antara Anda belajar, Ibu juga belajar, maka tujuan pembelajaran akan diharapkan Anda dapat mengamati, menuliskan dan menjelaskan penataan pemeliharaan lingkungan untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan keluarga dan lingkungan. Yang kedua, mempraktekkan penataan dan pemeliharaan lingkungan untuk menumbuhkan karakter komunikatif diri dan lingkungan rumah. Baik, kita lihat materinya. Pengertian dari penataan, apa itu penataan? Ya, kemudian pengertian dari pemeliharaan, lalu pengertian dari penataan dan pemeliharaan lingkungan. Pertama, penataan. Penataan adalah proses perencanaan, pemanfaatan, ruang dan pengeladian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta keterbukaan. Persamaannya adalah keadilan dan perlindungan. Itu didapat dari rujukan Kamus Tata Ruang edisi 1 tahun 97. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penataan ruang, ya, apa itu penataan? Maka dikatakan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Baik, kita lanjut dengan pemeliharaan. Pemeliharaan menurut Schwartz dan Narang tahun 2001 bahwa pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar atau standar fungsi dan standar kualitas. Jadi kita lihat fungsi dan kualitasnya nanti ya. Baik. Kita lanjutkan. Sementara menurut Harsanto tahun 2013, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai. Sementara pemeliharaan lingkungan adalah pemeliharaan yang diartikan menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 2 itu, yang termasuk ke dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, artinya adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi, Ibu ulang kembali ya, menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 2, itu bahwa pemeliharaan, coba kursornya
ditunjukkan kepada pemeliharaan, yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ya, jangan lupa anak-anakku. Baik. Penataan dan pemeliharaan lingkungan sekarang. Penataan lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan menata kawasan tertentu. Mana kawasan tertentunya rumah Anda tentu saja, ya, agar bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah, ya, yang ada di kawasan rumah Anda tentunya. Sebuah kawasan tertentu akan terlihat sebagai kawasan rumah Anda itu apabila kondisi lingkungannya ditata dan dipelihara dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Ya, jadi sekali lagi sesuai dengan peran dan fungsinya. Gitu. Sesuai dengan kawasan yang ada di wilayah rumah Anda tersebut. Misalnya lingkungan di rumah jika tertata rapih, asri, bersih, dan tertib, maka dapat melahirkan suasana seperti rumah yang tidak ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Baik, kita lanjutkan. Apa tujuan dan manfaat dari penataan lingkungan itu? Yang pertama, tercapainya pengelolaan lingkungan rumah secara terencana, rasional, dan optimal, sesuai dengan daya dukungnya. Kemudian yang kedua, terwujudnya keseimbangan tata guna lahan rumah dengan daya dukung lingkungan yang ada di rumah. Lalu yang ketiga, terciptanya kelestarian mutu lingkungan rumah dan kesetaraan makhluk hidup atau penghuni dari rumah tersebut. Sementara, apa itu yang disebut dengan daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Jadi, kalau dilihat dari artinya, maka kemampuan lingkungan hidup yang ada di sekitar rumahmu, gitu ya, itu untuk mendukung peri kehidupan manusia. Manusia yang mana? Manusia penghuninya, ayah, bundamu, kakak, adikmu, dan Anda sendiri. Ya. Makhluk hidup lain, siapa? Mungkin Anda punya peliharaan binatang, gitu. Mungkin juga ada tumbuhan-tumbuhan, gitu. Sehingga di situ terjadi keseimbangan antara keduanya, antara penduduk dan daya dukung lingkungan. Baik, kita lanjut. 5 prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan itu ada 5 ya, anak-anakku sayang. Pertama, reduce. Ini sudah dikenal betul. Apa itu reduce? Reduce itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Berarti reduce itu mengurangi konsumtivitas Anda. Contoh, jika Anda belanja barang-barang yang ya barangkali Anda sering ke pasar gitu ya, tuh membutuhkan seperti baju baru, sering kan ke pasar baru, apalagi nanti mau lebaran gitu ya. Nah, tambahan apa yang Anda beli intinya adalah pengurangan kebutuhan gitu ya. Jadi kurangi juga penggunaan kertas tisu dengan sabun tangan gitu. Diganti dengan apa? Dengan tisu, diganti dengan sabun tangan gitu ya, sehingga penggunaannya tisu jadi berkurang gitu. Tidak banyak yang terbuang gitu. Kemudian kertas untuk di kantor ya, misalnya mencetak agar tidak salah itu, kemudian baca koran online dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah pengurangan. Ya. Reuse itu pemakaian kembali. Seperti contohnya memberikan baju-baju bekas, ya, itu pemakaian kembali ke yatim piatu. Jadi kalau nanti anak sudah kelas 12 masih punya seragam dan seragamnya bagus, maka jangan dibuang, itu bisa di-reuse kembali, diberikan kepada yang membutuhkan, yaitu anak-anak yatim piatu. Ya. Kemudian selain itu recycle. Recycle itu sudah terbiasa Anda lakukan di mata pelajaran PLH. Tuh, ya. Misalnya mendaur ulang sampah organik di rumah tuh, di rumah Anda tuh, ya, menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Itu misalnya jadi kompos. Jadi minggu kemarin kita membuat LKS untuk proses pembuatan mall jika nanti kita sudah masuk kembali ke sekolah. Maka itu salah satu proses recycle Anda untuk menyediakan bahan pupuk organik, baik dibutuhkan di rumah maupun di sekolah. Kemudian menggunakan botol bekas, plastik air minum tuh, kemarin juga sudah diajari bagaimana Anda belajar untuk memfilter air kotor menjadi air yang layak digunakan. Nah, terutama sekarang sedang pandemik COVID-19, Anda sering mencuci tangan menggunakan sabun, itu air sabunnya itu harus bisa dikelola dengan baik, diberi filtrasi sehingga limbah air sabun yang keluar hasil cuci tangan sudah layak menyentuh resapan air tanah bersatu dengan resapan air tanah hujan, tidak lagi mencemari lingkungan dan masuk ke saluran yang sudah disediakan dengan baik. Kemudian juga membuat pot tanaman, pot tanaman, ya, bisa dari botol-botol bekas. Ya, itu yang nanti bisa Anda lakukan pada saat refleksi setelah mendapatkan materi ini. Semuanya silakan ditata di rumah oleh Anda dengan baik. Bisa di kamar belajar Anda, bisa di ruang tamu Anda. Kemudian kertas bekas banyak belajar itu bisa didaur ulang kembali menjadi kertas kembali. Ya, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah replace. Mas hati-hati antara reduce dengan replace, itu nanti Anda bisa memanai di mana bedanya. Ya. Ini penggantian. Kalau tadi mengurangi, ini penggantian. Jadi barangnya itu langsung diganti. Kalau tadi tisu di atas itu, reduce itu tisu, ya, bisa diganti atau dikurangi penggunaannya. Tisunya dikurangi penggunaannya dengan sapu tangan. Kalau di replace, tisunya bisa langsung diubah gitu, oleh sapu tangan. Jadi penggantian kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang, gitu, suatu barang atau memadai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan, gitu, dan dapat digunakan kembali, gitu, ya. Nah, upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah, gitu, ya. Jadi berubah nanti karakter dan sikap Anda. Nah, contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu tadi yang Ibu sebutkan itu, ya, dengan menggunakan sapu tangan. Contoh yang sederhana lagi yang sebetulnya ini sudah sering bersentuhan Anda lihat di lingkungan, yaitu merokok. Ingat, Anda usia produktif, tidak boleh merokok. Tuh, ya. Nah, lihat di lingkungan Anda, walaupun banyak yang merokok, sebaiknya Anda tidak ikut-ikutan. Rokok awalnya pakai kretek, kemudian dia ubah dengan vape. Nah, bukan begini maksudnya.
Jadi replace yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian tapi ke arah yang baik, bukan ke arah yang tidak baik. Kalau dia merokok kemudian mengganti vape juga, ya masih sama tidak baik itu namanya. Itu karena prinsipnya adalah merokok, walaupun awalnya kretek, lalu diubah menjadi lain. Gitu. Nah, oleh sebab itu, Anda harus paham itu, bahwa kenapa rokok itu tidak boleh dilakukan oleh Anda sebagai usia produktif, usia sekolah, karena Anda masih tumbuh kembang dengan cepat, yang seharusnya cerdas, yang seharusnya sehat. Kalau kita merokok, itu bisa terkontaminasi oleh banyak polusi. Salah satunya adalah udara, gitu. Karena merokok adalah mengeluarkan dan menghirup asap. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, replant itu menanam. Jadi kalau di rumah Anda nanti tidak ada tanaman, maka usahakan oleh Anda ada tanaman. Gimana caranya? Pakai media tidak harus di tanah. Gitu. Medianya juga tidak harus tanah. Gitu. Boleh barang-barang bekas yang Anda punya, bekas-bekas botol, bekas-bekas kardus, gitu ya, bekas-bekas styrofoam, gitu. Anda bisa dipakai media untuk menanam kembali, gitu. Ya. Kalau di tanah, biasanya dengan jumlah tanaman yang banyak, kita sebut namanya rebonsasi. Nah, kalau di rumah, ya kita cukup untuk bantu suplai oksigen. Kan Anda setiap saat butuh oksigen. Jadi kalau Anda banyak menanam di rumah, maka rumah Anda akan serasa segar karena banyak oksigen seputar di rumah Anda. Gitu. Situ, ya. Baik. Sekarang refleksi. Jadi tadi materi sudah Ibu sampaikan, maka selanjutnya anak-anakku 10 TBS M2, M1, M2 dan listrik, perhatikan. Merefleksi diri ini Anda lakukan setelah Anda paham betul dengan materi yang tadi saja Ibu sampaikan. Ya. Yang pertama Anda lakukan, tentukan 3 kegiatan di rumah Anda. Ya. Ditentukan. Silahkan Anda boleh pilih yang mana saja dengan banyak kegiatan itu. Ya. Yang kegiatannya itu merupakan refleksi diri dari materi yang Ibu sampaikan tadi, gitu, tentang penataan dan pemeliharaan lingkungan. Anda silakan hanya memilih 3 yang diharapkan sama Ibu dari sekian banyak kegiatan di rumah selama ini. Kita lanjut. Yang kedua, kemudian setelah Anda pilih 3 kegiatan itu, maka Anda tuliskan. Oleh Anda tuliskan di dalam tabel yang sudah disiapkan. Gitu. Ya. Gitu. Untuk Anda isi, gitu ya. Tabel yang sudah disediakan itu sesuai dengan alasannya kenapa Anda memilih dari 3 kegiatan tersebut berdasarkan manfaat dan fungsi. Baik, lanjut. Yang ketiga, gitu, Anda dokumentasikan tuh 3 kegiatan tadi. Kalau Anda melakukannya dengan baik di rumah dan sudah Anda tetapkan untuk memilih merefleksinya dengan kegiatan Anda seperti itu, ya. Maka di situ Anda laporkan nanti dalam bentuk video. Kalau foto dimasukkannya, ditaruhnya di dalam tabel, sementara video bentuknya adalah file yang Anda sampaikan. Gitu. Ya, itu bisa disampaikan, diuploadnya ke Edmodo, bisa juga Anda kirim lewat email. Tetapi jangan lupa kalau lewat email, Anda koordinasi terlebih dahulu. Karena media yang Anda pakai untuk daring ini adalah di Edmodo. Begitu. Nah, anakku sayang, kelas 10 TPS M2, 10 M1, 10 M2, dan 10 listrik SMK Merdeka Bandung. Sampai di sini, Ibu memberikan materinya. Silakan Anda cermati, Anda pahami, sehingga teori di 3 dan praktek di 4, Anda bisa melakukannya, memahaminya, dan menerapkannya dengan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
sehat. Sehat. Terima kasih. Salam sehat dari Ibu.